Saat pertama kali haid, saya umur 12 tahun. Dan pertama haid, siklus haid sering tidak teratur. Agak bingung sih, karena bunda bilang periode haid biasanya di tanggal yang sama atau tidak jauh berbeda di tiap bulannya. Tapi yang saya alami enggak begitu. Kadang 2 kali dalam sebulan dan kadang malah 2 bulan tidak haid. Saya memiliki keluhan nyeri saat haid. Hal ini sudah terjadi sejak saya usia 27 tahun sebelum saya menikah. Saya menikah tuh 2 tahun lalu, dan sampai saat ini gangguan nyeri haid itu masih saya alami. Kalau sudah nyerinya datang tuh, aduh sakit luar biasa. Saya harus benar-benar bed rest di rumah. Saya sempat berpikir, apakah nyeri haid ini karena saya terlalu stres dan terlalu lelah dengan mobilitas saya yang tinggi, atau memang nyeri haid seperti itu normal? Saya khawatir nyeri haid ini adalah salah satu faktor saya sulit memiliki anak. Belakangan ini, saya sering banget berkeringat di malam hari. Tubuh saya terasa panas dan kulit saya lebih kering. Selain itu, mood saya juga sering naik turun. Kadang kesel aja bawaannya. Bahkan cenderung ada kekhawatiran yang berlebih. Apalagi kalau tiba-tiba ada pendarahan. Waduh, paniknya luar biasa. Sakit banget rasanya. Nyeri sekali pada bagian panggul. Saya jadi khawatir. Nyeri haid yang diderita oleh perempuan tidak hanya dapat mengganggu kegiatan di rumah, tetapi juga kegiatan di tempat kerja. Penurunan konsentrasi akibat nyeri dapat menurunkan kualitas hidup seorang perempuan. Banyak usaha seorang perempuan untuk mencari cara meredakan nyeri haid seperti mengubah gaya hidup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti diet rendah gula dan rendah lemak, sampai dengan olahraga yang bersifat peregangan seperti yoga ataupun pilates. Ada juga yang berusaha memberikan rasa panas pada daerah perut dengan menggunakan kompres air hangat yang dimasukkan ke dalam botol ataupun bantal kompres. Tapi sebenarnya lini pertama dari penanganan nyeri haid adalah menggunakan obat anti nyeri yang dijual bebas di pasaran. Biasanya kita memberikan obat tersebut di hari-hari menjelang haid sampai dengan hari pertama sampai hari ketiga keluarnya darah haid. Nah, bagaimana jika nyeri haid semakin bertambah parah, bahkan nyeri perut menyebar ke arah panggul dan memberat saat buang air kecil ataupun buang air besar, sampai-sampai nyeri tersebut menetap meskipun sudah tidak haid. Kondisi ini yang harus segera dikonsultasikan dan diperiksa secara langsung oleh dokter spesialis kandungan karena dapat mengindikasikan adanya kelainan organik seperti perlengketan akibat endometriosis, kista, ataupun mioma dan adenomiosis. Endometriosis adalah suatu penyakit kronik yang biasanya disertai dengan keluhan nyeri haid. Selain keluhan nyeri, endometriosis juga menyebabkan gangguan kesuburan. Endometriosis membutuhkan penanganan dengan pendekatan multidisiplin. Penanganan itu dimulai dari diagnostik yang akurat, pemberian terapi hormonal jangka panjang, atau penanganan kesuburan pada pasien-pasien dengan gangguan kesuburan, hingga ke pembedahan. Endometriosis harus ditangani di fasilitas kesehatan dengan peralatan yang lengkap, dengan tenaga kesehatan dengan kekhususan endometriosis. Oleh karena itu, Brawijaya Hospital Antasari membuka pelayanan khusus endometriosis atau Advanced Pelvic Surgery and Endometriosis Center untuk menangani kasus-kasus endometriosis atau ginekologi yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk kasus-kasus endometriosis. Penanganan yang lebih komprehensif dibutuhkan tidak hanya untuk kesehatan perempuan secara fisik, tapi juga meningkatkan kualitas hidup perempuan secara lebih luas.